Hosea pasal 7, hari Rabu tanggal 26 November 2025. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri, mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Ini Hosea pasal 7, kita lihat bersambung dengan Hosea pasal 6 dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11 dengan perikop Efraim tidak mau bertobat. Nah, ayat 1 dari Hosea pasal 7 ini sambungan dari ayat 11 di Hosea pasal 5, ada koma di situ, saya baca ulang dulu kembali. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Ini Tuhan sudah menyatakan di sini Yehuda ada ditentukan penuaian apabila aku, Tuhan yang berkata, memulihkan keadaan umatku. Jadi sekalipun sudah ada di situ konsekuensi-konsekuensi yang bangsa Israel dapatkan, Efraim, Yehuda, dikatakan bahkan di ayat yang kelima di atas, bagaimana aku telah meremukkan mereka, aku telah membunuh mereka. Ada hal-hal yang Tuhan bagi di situ, tetapi dikatakan aku memulihkan keadaan umatku. Apabila aku memulihkan keadaan umatku, jadi saat ada umat yang mau bertobat, nantinya ada pemulihan di sana. Tuhan selalu setia menunggu untuk umatnya mau bertobat. Nah, di sini dikatakan bagaimana bahwa ada hai Yehuda, karena kita tahu bahwa dari suku Yehuda nantinya akan lahir Kristus. Jadi Tuhan selalu menepati janjinya, sekalipun itu melewati proses dari satu generasi ke generasi berikut, tetapi pada akhirnya janjinya ya dan amin, Tuhan Yesus lahir dari keturunan Yehuda nantinya. Kita lihat berapa keturunan dari mulai Abraham turun ke situ, Ishak, turun terus, Yakub, Yehuda, kita bisa baca. Kita sudah baca semua itu di Matius pasal yang pertama dulu waktu kita baca. Nah, di sini ayat 7, apabila aku menyembuhkan Israel, berarti Tuhan sudah menyiapkan juga kesembuhan bagi Israel. Kesembuhan bagi Israel, kalau kita ingat di ayat 6, pasal 6 juga sudah dituliskan di situ ayat 1. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Jadi Dia mau untuk menyembuhkan kita. Kerinduan Tuhan adalah kita sembuh, kita pulih. Tetapi Dia mau supaya kita berbalik kepada Dia. Karena Dia itu menyukai kasih setia. Bukan hanya menyogok-nyogok Tuhan dengan banyak korban persembahan, banyak korban sembelihan, tetapi yang Tuhan rindu adalah kita berbalik dan setia kepada Dia, tidak menduakan Dia, tidak menyembah berhala-berhala yang lain di dalam hidup kita. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Jadi di sini saat disembuhkan Israel, dipulihkan, ada kesalahan yang tersingkap ya, tersingkaplah kesalahan Efraim, kejahatan-kejahatan Samaria. Jadi kita butuh untuk jujur kepada Tuhan, jujur kesalahan yang kita buat, kejahatan-kejahatan kita mengakui, kita pernah menipu, pernah berbohong, semua itu yang Tuhan mau untuk dibukakan di hadapan Dia untuk Dia sembuhkan. Kita kembali ingat di Hosea pasal 4, di mana di situ Tuhan juga sudah berkata, Hosea 4 ayat 1 dan 2, bahwa Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Dia katakan kepada orang Israel, karena tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Mengingatkan saja ya, kita udah baca dulu.
hanya mengutuk, berbohong, mencuri, membunuh, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Dan ini yang Tuhan mau tersingkap semua, tersingkap saat dulu berbohong, dulu mengutuk, dulu mencuri, semua kejahatan-kejahatan itu yang Tuhan mau singkapkan, yang sudah berlalu, sudah pernah berbohong, sudah pernah mengutuk, sudah pernah mencuri, berzina, tetapi Tuhan akan pulihkan itu saat kita datang mengakui di hadapan Dia, bertobat sungguh-sungguh dan tidak melakukan lagi seperti perbuatan kita di masa lalu. Nah, di situ Tuhan berkata, aku menyembuhkan Israel. Dia sanggup pulihkan, Dia sanggup sembuhkan saat umatnya berbalik kepada Dia. Ayat 2, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Ini ayat 2 ya, kalau kita renungkan di sini, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Kita ada ayat lain kan yang berkata, aku tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahan mereka. Tapi ayat ini berkata bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Jadi ada yang Tuhan ingat. Jangan kita cuma pegang satu ayat itu, Tuhan lupa semua. Aku melupakan semua perbuatan-perbuatanmu yang jahat ya di situ, kejahatan-kejahatanmu. Di ayat ini Hosea pasal 7 ayat 2 jelas-jelas mengatakan, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Nah, di ayat yang dua berbeda, saya lupa di mana ayatnya itu ya, tentang aku tidak mengingat-ingat segala kejahatan mereka. Tetapi bagaimana ada Tuhan yang di sini yang berkata aku mengingat segala kejahatan mereka. Nah, bagaimana supaya kejahatan kita Tuhan bisa lupakan adalah saat berbalik. Mohon ampun kepada Dia. Datang dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh mengakui, Tuhan, saya dulu sudah bohong, Tuhan, saya dulu sudah berzina, Tuhan, saya dulu sudah mengutuk, saya dulu sudah mencuri. Semua yang dulu. Nah, di sanalah baru Tuhan akan lupakan. Di sanalah Tuhan membersihkan dan menyucikan, seperti sekalipun berwarna merah seperti kermisi ya, kita sudah tahu itu di Yesaya bagaimana dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan seperti salju. Nah, jadi perbuatan yang kita sudah lakukan, segala kejahatan, ternyata bisa terus diingat Tuhan kalau kita tidak datang bertobat di hadapannya. Perikop berikut dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Nah, ini Tuhan buka lagi kejahatan yang mereka lakukan, yang menyukakan raja, lakukan yang raja suka, padahal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengikuti kesenangan Raja Yerobeam saat itu yang menyembah, membuat patung untuk disembah. Nah, itu menyukakan hati raja, tetapi menyedihkan dan membuat Tuhan sangat bersedih di situ, mendukakan hati Tuhan. Nah, yang mana kita mau pilih, menyukakan raja, menyukakan manusia, atau menyukakan hati Tuhan? Dan para pemuka dengan kebohongan mereka, jadi mau menyukakan raja, mau menyukakan pemuka, tetapi sangat tahu bahwa itu adalah hal yang mendukakan hati Tuhan. Nah, kita bisa cari dalam hidup kita, apa ya yang mungkin saya mau kasih senang-senang orang, menyenangkan orang, tetapi saya tahu itu mendukakan Tuhan. Mari segera kita untuk meninggalkan hal-hal yang kita cuma buat untuk menyenangkan orang lain, tapi kita tahu itu tidak menyenangkan Tuhan. Kita coba lihat Galatia 1 ayat 10. Di situ bagaimana juga Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia berkata di sini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi ini ada yang disuka Tuhan, ada yang disuka manusia. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.
Jadi pilihan ada pada kita mau menyukakan manusia, ini termasuk raja, termasuk para pemuka, siapa saja yang kita mau sukakan hari ini di depan kita. Tapi kalau kita tahu itu tidak menyukakan hati Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, nah kita sendiri yang pilih apa yang kita mau lakukan. Pilihan ada pada kita, Tuhan memberikan pengajaran-pengajarannya, Roh Kudus menuntun kita dengan setiap firman yang kita baca, karena kita semakin rindu mau mengenal Dia dengan benar, mencari dengan sungguh-sungguh mengenal Dia. Karena ajakan di situ, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena kalau kita cuma mengenal sedikit, mengenal asal-asalan, kita nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan, kita bisa dengan gampang hanya menyukakan raja, hanya menyenangkan para pemuka, ada bohong-bohong yang dilakukan supaya menyenangkan hati para pemuka. Nah, padahal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan menyukai kesetiaan, Tuhan menyukai kasih setia. Ayat 4, sekaliannya mereka orang-orang bersinah bagaikan dapur perapian yang menyala terus ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Jadi ini dikatakan lagi bagaimana mereka orang-orang bersinah diumpamakan sebagai dapur perapian yang menyala terus ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh roti. Nah, di sini kan kalau ini apinya terus dinyalakan, padahal ini yang tukang bakar roti itu masih sudah berhenti membesarkan apinya. Dia meremas-remas ya, mempersiapkan adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Belum ada yang dibakar, tapi rotinya terus, dapur perapiannya masih terus menyala. Ayat 5, pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Nah, ini bersekutu dengan para pencemooh. Kalau sudah tahu itu adalah pencemooh yang di sana, ya menjauhlah. Tetapi kalau sudah tahu masih malah pergi mendekat ke sana. Nah, ini yang kita perlu pahami di sini untuk tidak bersekutu dengan para pencemooh. Mazmur 1 pun menuliskan di situ, kita bisa lihat Mazmur 1 ayat 1 itu bercerita tentang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, di sini bagaimana dikatakan supaya tidak bersekutu dengan para pencemooh. Nah, kalau sudah duduk dalam kumpulan pencemooh itu sudah bersekutu, sudah ambil bagian di situ sama-sama. Sekalipun mungkin bilang, saya kan cuma duduk-duduk sama mereka. Tetapi kalau kita bisa lihat ya, mungkin contohnya dalam hal politik, di satu politik di sana, yang lain di sini. Kalau dia pergi duduk di satu bagian politik, mungkin dia bilang saya tidak ikut sama mereka, saya ikut kamu. Tetapi kalau sudah pergi ambil bagian duduk di sana, ya otomatis lah orang akan bilang dia bersama-sama. Nah, jadi tidak duduk, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, supaya kita tidak bersekutu di sana dengan pencemooh, karena nanti bisa pastinya tercemar juga. Dan dari hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka, kita akan dengar omongan-omongannya. Dan seperti dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi saat kita dengar pencemooh, menjelek-jelekan orang, cuma hal yang tidak baik yang dibicarakan, pastikan masuk juga di telinga kita di situ, dan bisa membuat iman kita goyah di sana. Nah, mari kita lanjut ayat yang berikut, ayat ke-6. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Ini dapur perapian itu bagaimana panasnya ya. Ada api panas sekali di dalam, dan dikatakan ini batin.
hati di dalam seperti dapur perapian, mau nyala-nyala di dalam panas seperti lahar, ya bisa juga dikatakan lahar. Gunung itu kelihatan tenang tetapi di dalam perut gunung sampai gunung Merapi bisa nantinya keluar meledak. Hati mereka menyala-nyala, jadi kelihatan mungkin tenang di luar tapi di dalam hati menyala-nyala seperti dapur perapian. Semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Jadi sepertinya tenang, semalam-malaman kan lagi tidur, jadi nggak mungkin nggak pikir di sana. Murka mereka surut, tapi pada waktu pagi menyala kembali. Pagi mulai lagi ingat-ingat semua apa yang mungkin iri kepada orang lain, kejengkelan kepada orang lain, atau hal-hal lain. Itu yang dikatakan menyala-nyala di sini, seperti api yang menjilat, jadi tidak padam. Nah, Tuhan mau kita padamkan api amarah dalam hati kita, matikan dalam diri kita. Nah, bagian di sana, jadi api itu butuh dipadamkan, karena kalau cuma surut sedikit, ini semalam-malaman surut, bisa nyala kembali. Kita bisa lihat di perapian, ya, kayak sudah seperti mati, tapi saat dikipas-kipas dingin dikit, ditaruh angin, langsung menyala kembali. Nah, bagaimana supaya betul-betul batin kita bisa tenang dengan kemarahan, dengan kejengkelan, dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang dituliskan seperti api ini, ya perlu dimatikan. Di Kolose 3 ayat 5 itu sudah dituliskan juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu. Jadi tidak boleh cuma disurutkan, harus mati. Jadi kalau masih surut, itu api kemarahan dalam diri kita. Ini intinya di Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, apa yang duniawi, mau lebih daripada orang lain, mau memperlihatkan kekayaan kita, mau memperlihatkan jabatan kita, mau memperlihatkan kepintaran kita, semua itu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu perlu kita matikan supaya tidak menyala lagi. Jadi jangan sampai kita bilang sudah surut, sudah tenang, ternyata paginya menjilat lagi seperti api yang menjilat. Jadi perlu kita minta pertolongan Roh Kudus, terus matikan dalam diri kita. Kalau selama ini benih marah masih datang terus, hal-hal yang sedikit-sedikit saja sudah marah, emosi, atau sedikit-sedikit saja sudah jengkel sama orang, mari kita matikan supaya kita bisa mengerti orang lain. Hal kecil saja mungkin orang lakukan, kita bisa mengerti, kita ada compassion sama orang lain, bukan langsung emosi kita yang langsung meledak, karena ada hati yang menyala-nyala di dalam seperti dapur perapian. Ayat 7, mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Jadi mereka semua dikatakan ini, mereka ini siapa ya? Efraim, ya, dan Samaria di situ. Dan memakan habis para hakim mereka, semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Jadi semua rajanya sudah tewas, tapi tidak ada seorang pun yang datang berseru minta tolong kepada Tuhan. Tidak ada yang datang mencari Tuhan, sekalipun sudah mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi mereka tidak mencari Tuhan. Mereka terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, padahal kalau sudah ada yang tewas, ada yang menderita, ada yang terbuang, harusnya carilah Tuhan di situ, berserulah kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Tuhan sudah siap untuk memulihkan, Tuhan siap menyembuhkan, tetapi kalau tidak berseru minta tolong kepadanya, Tuhan tidak memberikan pertolongan di situ. Ayat 8, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Jadi Efraim bersekutu dengan bangsa-bangsa yang lain, dan di situ mereka terpengaruh sehingga akhirnya mereka tidak mempercayakan hidup sepenuhnya lagi kepada Tuhan. Ayat 9, orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya.
ya ini sudah kekuatan habis tapi masih pikir kuat terus, padahal sudah tergerogoti, dia sendiri tidak tahu. Nah ini sudah banyak beruban ya di usia-usia kita 40-an ke atas sudah mulai ada uban. Nah kadang ini ditulis sudah banyak beruban tapi ia sendiri tidak tahu. Nah kalau kita coba lihat-lihat di kaca ya, kita akan tahu, wah uban saya sudah ada di sini, uban saya ada di sana. Nah sekalipun juga yang di belakang, kadang kan orang yang bilang uban kamu di belakang itu ada yang kita tidak lihat. Jadi kita bisa lihat, mengenal di rambut kita ada rambut putih saat kita mau bercermin, kita mau melihat dan atau minta orang lain untuk lihatkan. Tapi kalau kita tutup mata tidak lihat, padahal uban sudah mulai banyak di kepala. Maksudnya di sini kita tahu ada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan tapi tetap merasa baik, tetap merasa suci. Nah, di sini kita perlu kerendahan hati untuk Roh Kudus terus menolong kita membongkar-bongkarkan apa yang ada di dalam hati kita yang tersembunyi supaya semakin dibersihkan dan dipulihkan oleh Tuhan, disingkapkan seperti tadi ayat satunya, maka tersingkaplah kesalahan Efraim, supaya Tuhan juga singkapkan semua kesalahan-kesalahan kita, hal-hal yang Tuhan mau kita berbalik dan tidak lakukan lagi. Di bagian sana firman Tuhan datang menerangi supaya disingkapkan lagi. Apakah masih ada yang membara-bara di dalam hati kita, masih menyala seperti dapur perapian, supaya segera kita tenangkan dan matikan itu. Matikan dengan pakai apa? Biasanya kalau yang api menyala-nyala biasa disiram dengan air ya. Kalau menyala-nyala di perapian bisa disiram dengan air. Bahkan kita kalau kebakaran yang besar ada pemadam kebakaran yang pakai selang yang besar-besar untuk siram dengan air. Nah, air apa yang bisa memadamkan kemarahan kita yang menyala-nyala, hati kita yang menyala dengan segala macam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Siram dengan firman Tuhan, air jernih dari surga. Air jernih yang bisa memadamkan, menenangkan hati kita dan matikan yang menyala-nyala di dalam diri kita. Firman Tuhan. Kalau api yang kita lihat sehari-hari dipadamkan dengan air dari surga pun, air jernih itu firman Tuhan sanggup untuk memadamkan nyala api yang tidak murni di dalam hati kita. Ayat 10, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Jadi karena sombongnya orang, mereka sudah sakit, sudah bahkan rajanya sudah tewas, tapi mereka tetap tidak berbalik kepada Tuhan, tidak mencari Dia. Ini orang yang congkak, orang yang sombong, yang tidak mau mengakui, tetap mau mengandalkan diri sendiri, bahkan mencari Allah-Allah lain, ilah-ilah lain untuk menyelamatkan mereka. Padahal kalau mereka mau lihat, Tuhan yang begitu baik, begitu penuh kasih, menolong mereka di dalam perjalanan dari Mesir, di padang gurun. Tuhan selalu setia di sana. Di saat mereka ngambek sama Tuhan, Tuhan tetap ada. Tetapi di sini dikatakan kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Nah, kita bisa kenali diri kita, apakah kita juga menahan diri untuk tidak mau berbalik kepada Tuhan. Kita mau terus lakukan yang kita mau sesuai dengan pengertian lama kita, sesuai dengan yang kita tahu selama ini. Nah, mungkin saja pengenalan yang kita tahu selama ini tidak seperti yang sebenarnya Tuhan mau. Kenapa panggilan di Hosea ini untuk marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Karena Hosea 4 ayat 6 yang sudah mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kadang kita mengenal Allah, setiap hari minggu ke gereja, ada kumpulan, ada ibadah, ada persekutuan banyak sekali, tetapi ternyata kita tidak kenal Allah, masih lanjut terus hati membara-bara dengan kemarahan, kejengkelan, tidak mau bicarain orang lain yang menyakiti kita, tidak mau mengampuni, iri hati, banyak sekali, masih sering gosipkan orang lain, cerita orang lain. Jadi hal itu yang Tuhan mau untuk kita menjadi merendahkan hati, tidak congkak. Ini kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Supaya saat kita mau merendahkan hati, berbalik kepada Dia sungguh-sungguh, mencari Dia,
Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Ayat 11, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir dan dengan pergi kepada Asyur. Dikatakan mereka sudah seperti merpati yang tolol, yang tidak tahu apa-apa, tidak berakal. Mereka malah memanggil kepada Mesir, minta pertolongan Mesir, pergi kepada Asyur. Padahal Tuhannya yang menyelamatkan mereka ada setia di sana menunggu 24 jam setiap hari untuk mereka. Tetapi mereka malah lebih mempercayakan untuk minta pertolongan kepada Mesir dan Asyur. Ayat 12, apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka dengan kejahatan-kejahatan mereka. Nah, Tuhan berkata sendiri di sini, apabila mereka pergi, mereka pergi kepada ilah lain, kepada bangsa Mesir, kepada Asyur yang mereka lebih andalkan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi. Padahal di Yeremia sudah dituliskan juga di situ, Yeremia ayat 17 ayat 5 dan 7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, mereka tidak menaruh harapan lagi kepada Tuhan. Mereka menaruh harapan kepada manusia, kepada kerajaan yang mereka pikir kuat. Dan ini Tuhan bilang, aku yang akan membentangkan jaringku ke atas mereka, akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Jaringnya, kalau burung terbang dan dijaring, tertangkap di dalam jaring semua dan dijatuhkan. Ayat 13, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Bukannya mendekat pada Tuhan, malah melarikan diri dengan adanya situasi. Oh ya, semua mungkin terlalu berat situasi yang dihadapi. Mereka yang harusnya lebih mendekat pada Tuhan malah menjauh daripada Tuhan, malah melarikan diri dari Tuhan. Nah, kita baik setiap waktu semakin mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan. Tuhan mau bongkar, mau singkapkan yang salah di dalam diri kita, silahkan, supaya nantinya kita semakin dibersihkan dan dipulihkan kembali. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Jadi yang memberontak kepada Dia, Tuhan katakan akan binasa. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Tuhan mau menebus, Tuhan mau memulihkan, tetapi mereka malah berdusta terhadap Tuhan, tidak mau jujur kepada Tuhan. Mereka malah mempercayakan diri kepada bangsa lain, kepada raja lain, kepada manusia. Ayat 14, seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, 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 tapi Tuhan bilang tidak keluar dari hatinya. Cuma di mulut saja, setengah-setengah hati, tidak sepenuh hati. Mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Menoreh-noreh diri ini seperti kurang lebih mungkin menggaris-garis atau mentato atau apa yang mereka bikin dengan diri mereka. Ayat 15, sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Bagaimana Tuhan sudah melatih dari waktu ke waktu, menguatkan lengan-lengan mereka, menguatkan iman mereka, memperlihatkan bahwa di saat mereka tidak mampu, Tuhan lakukan perbuatan yang luar biasa. Menghadapi laut Teberau, Tuhan sanggup untuk memakai Musa dengan tongkatnya untuk membelah laut menjadi dua di hadapan orang-orang Mesir. Saat tidak ada air, Tuhan sanggup mengeluarkan air dari gunung batu. Saat tidak ada makanan, Tuhan memberikan manna, memberikan burung puyuh. Tuhan sudah melatih dengan menguatkan lengan mereka, tetapi balasannya apa? Tuhan bilang namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Nah, bagaimana kita bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari? Coba lihat betapa baiknya Tuhan. Jangan lupakan semua kebaikan Tuhan dalam diri kita. Coba lihat-lihat ke belakang sampai adanya kita hari ini. Wow, kalau tanpa Tuhan bagaimana kita bisa lewati semua hari-hari kita yang sebelum-sebelumnya, hari-hari, minggu, bulan, dan tahun, di mana banyak ujian-ujian yang dilewati. Tapi kalau kita masih bisa ada sampai hari ini, itu latihan Tuhan yang menguatkan lengan-lengan kita.
Ayat 16, mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu, pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang, karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Jadi balasan yang diberikan orang Israel adalah malah merancang kejahatan terhadap Tuhan, malah berbalik kepada Baal. Mereka menipu Tuhan, ya, seperti menipu, berteriak kepada Tuhan, di seruannya berteriak Tuhan Tuhan, tapi tidak keluar dari hati. Karena kalau berteriak Tuhan Tuhan, ya mengikuti perintah Tuhan, ikut Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi mereka malah pergi menyembah Baal, ilah lain yang dibawa oleh raja mereka kepadanya. Nah, untuk kita hari ini firman Tuhan terus menolong untuk kita mau untuk mematikan hal-hal yang duniawi di dalam diri kita. Kalau ada mungkin berhala-berhala yang selama ini kita masih taruh di dalam hidup kita di samping Tuhan, mungkin tidak ada patung lembu emas, tidak ada Baal yang menurut kita itu yang menjadi berhala, tetapi hal-hal lain yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus akan membukakan dan memperlihatkan berhala-berhala itu supaya kita semakin buang, dan yang tinggal di dalam hati kita hanya kasih kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan tidak beribadah kepada ilah-ilah lain. Mari kita betul-betul berbalik kepada Dia, mencari Dia dengan sepenuh hati, terus mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal apa yang disukai hatinya, mengenal apa yang dikehendaki Dia. Jangan sampai kita salah kenal. Tuhan sudah bilang, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Tapi kita sogok-sogok terus Tuhan dengan korban sembelihan, dengan membawa banyak harta benda kepada Dia, padahal yang Dia mau adalah kasih setia. Saat kasih setia kepada Dia ada, pasti kita akan memberikan korban sembelihan dengan rela hati dan tulus untuk memuliakan Dia. Amin. Demikian pembacaan Hosea pasal 7 hari ini. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk belajar dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka, bagaimana Tuhan mau mengajar mereka untuk kembali berbalik kepada Dia, mencari Dia dan berseru kepada Dia di dalam keadaan-keadaan yang dihadapi. Nah, kita pun hari ini dengan segala ujian-ujian kehidupan kita, mari kita hanya berbalik kepada Dia, mencari Dia dengan sungguh-sungguh apa kehendaknya dan maksudnya. Kita melewati ujian-ujian yang ada, bukan malah mencari dukun-dukun, bukan mencari raja, mencari orang-orang yang berpangkat untuk menolong kita, tapi carilah Tuhan. Dia yang sanggup untuk menolong kita, memulihkan kita. Dia bisa pakai nantinya, Dia kirim hambanya, atau bagaimana cara Tuhan. Tapi yang pertama adalah kita mencari Dia terlebih dahulu, berseru kepada Dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.